Bella sudah datang. Selamat pagi, Bella. Ya, hari ini Bunda akan review ya. Oke, selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya. Hari ini Bunda akan review materi. Namo Buddhaya. Ya, materi kita tentang bilangan bulat. Kemarin sebelumnya Bunda sudah share materi dan sebagainya. Nanti sebentar ya. Oke. Bunda sudah share materi kemarin. Nah, hari ini Bunda mau review sedikit ya. Semoga kalian paham. Jadi apa yang nggak paham nanti boleh dilihat lagi mana yang tidak paham. Bunda akan ulang dari awal. Ya, kalian boleh Bunda nggak suruh mencatat, jadi mengamati di layar aja ya. Oke. Tidak mau dipencet. Oke. Oke. Semuanya bisa lihat? Bisa lihat? Bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, di sini kalau mau bicara nanti boleh speakernya boleh di-unmute, nggak apa-apa, karena kita di sini review, jadi tanya jawab. Kalian juga harus menjawab ya. Oke, yang masih ingat nggak? Ini garis bilangan. Garis bilangan yang pertama Bunda tuliskan 0. 0 itu bilangan netral. Di sebelah kanan 0 ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Disebut bilangan bulat positif. Oke, terus semakin kanan nilainya semakin besar. Oke. Sekarang di sebelah kiri bilangan 0 ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Semakin kiri, bilangan bulat negatif, semakin kiri nilainya semakin kecil. Udah ingat ya? Ini letak garis bilangan bulat di garis bilangan. Oke, sekarang untuk mengingat lagi, nih, bisa jawab nggak? Urutkan bilangan bulat berikut dari yang kecil. Saya tahu. Ayo, yang paling kiri apa? Saya tahu. Yang paling kiri apa? Min 30. Negatif 3. Yang paling kiri berarti yang paling negatif. Di sini yang negatif, negatif 13, negatif 3, negatif 6, negatif 24. Yang paling negatif adalah 24. Oke, berarti yang paling kecil itu negatif 24 dulu. Lalu? Sudah selesai. Berarti sisa negatif 13, negatif 3, dan negatif 6. Mana yang letaknya paling kiri? 13. Negatif 13. Oke. Negatif 3 dan negatif 6. Mana yang paling kiri? Negatif 6. Berarti itu nilainya paling kecil. Terakhir, negatif 3. Habis yang negatif. Sekarang yang positif. 8. Yang positif 8, 5, dan 4. Mana yang paling kiri? 4. Terus? 5. 5. Baru? 8. 8. Oke? Paham ya? Sudah ingat ya di sini ya? Oke. Nah, ini yang akan Bunda bahas hari ini. Ada 4. Yang pertama penjumlahan pengurangan, yang kedua perkalian pembagian, soal cerita, dan sifat operasi hitung. Siapa tuh telepon? Sebentar. Bapakmu. Siapa sih? Salah kan aku pencet. Sebentar ya, Nak. Bundanya. Ya Allah.
Nah, Bun, angkatkan kalau kurir itu, Bun. Oke, lanjut ya. Sekarang baca dulu deh. Dibaca dulu deh ininya. Kurir kayaknya itu. Udah dibaca? Ada. Sudah? Ya, karena hari ini kita bilang positif, negatif, tapi yang bagus kita berpikir positif ya. Nah, oke? Oke, lanjut. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Masih ingat konsepnya? Konsep bilangan, penjumlahan bilangan bulat. Nggak boleh coret-coret ya. Halo. Nah, ya, tolong tidak coret-coret layar ya. Apa konsepnya? Apa konsepnya yang pertama? Penjumlahan dan pengurangan. Iya, apa konsepnya? Pertama, ini. Jika positif 1 digabung 1 nilainya 0. Positif 2 digabung negatif 2 nilainya 0. Dan seterusnya. Operasi penjumlahan tidak mengubah tanda pada bilangan di kanannya. Operasi pengurangan mengubah tanda pada bilangan di kanannya. Nah, contoh nih, ini contohnya. Contohnya 13 ditambah negatif 30. Di sini 13-nya tandanya adalah positif. 30-nya tandanya negatif. Ada tanda tambah, penjumlahan tidak merubah negatif 30 tetap negatif 30. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Nah, negatif 30 kurang 13. Negatif 30 itu berapa sih? Kalau kita pisahkan ada negatif 13 dan negatif 17. Ya. Lalu negatif 13 ketemu dengan positif 13 hasilnya adalah 0. 0. Tadi kan positif 1 ketemu negatif 1 hasilnya 0. Berarti positif 13 ketemu negatif 13 hasilnya 0. Jadi yang sisa adalah negatif 17. Jadi jawabannya negatif 17. Oke. Yang berikutnya ya. Negatif 13 ditambah 30. Negatif 13-nya negatif. Ini 13-nya negatif, 30-nya positif. Positif 30. Artinya penjumlahan tidak merubah positif 30. Nah, positif 30 kita pisahkan dulu. Ada positif 13 dan positif 17. Nah, negatif 13 ketemu positif 13, hasilnya kalau digabung hasilnya 0. Maka yang tersisa adalah positif 17. Oke. Paham? Paham ya? Oke, yang berikutnya, yang ini kemarin Bunda koreksi masih ada yang salah. Nah, kira-kira salahnya di mana ya? Siapa yang salah, Bun? Nah, Bunda nggak ingat siapa yang salah. Yang jelas ada yang ngerjain salah. 13-nya negatif. Di sini 30 bukan negatif ya. 30 itu awalnya adalah positif. Nah, awalnya 30 itu positif 30. Tapi karena ada pengurangan itu dia merubah yang positif jadi plus. Jadi negatif. Jadi 30-nya jadi negatif 30. Nah, di sini negatif 13 ketemu dengan negatif 30. Kira-kira bisa jadi 0 nggak mereka? Bisa jadi 0 atau enggak? 13-nya bisa nggak atau 30-nya? Nggak ada yang bisa jadi 0 karena semuanya adalah tanda negatif. Berarti negatifnya semakin besar. Berapa jadinya?
Negatif 43. 43. Oke, negatifnya semakin besar. Oke, 43. berikutnya. 13 dikurang negatif 30. Di sini 13-nya positif, 30-nya negatif. Ketemu tanda kurang, hasilnya menjadi berubah menjadi positif 30. Jadi positif 13 ditambah positif 30. Kenapa Viko? Viko ada yang mau ditanya? Enggak, Bun. Tadi saya kepencet. Oke. 13, positif 13 ketemu positif 30, positifnya semakin besar. Jadi positif 43. Oke, sudah paham? Paham ya? Bunda lanjutkan ya. Oke, yang kedua. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, konsep perkalian dan pembagian bilangan bulat kemarin Bunda sederhanakan menjadi dua konsep. Yang pertama, itu perkalian atau pembagian tanda sejenis, hasilnya tanda positif. Yang kedua, tanda tak sejenis, hasilnya negatif. Ya, sudah ya? Sudah ingat ya? Oke. Kalau 8 dikali 12 artinya 8-nya positif, 12-nya negatif. Hasilnya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Negatif berapa? 90. 8 kali 12, 96. Oke, lanjut. Negatif 13 dikali negatif 9. Sama-sama negatif. Hasilnya? Positif. Positif. Positif 13 kali 9 17. 117. Oke. Yang berikutnya 140 dibagi 5. 140 tandanya positif, 5 tandanya positif. Artinya hasilnya berapa? Positif atau negatif? Positif. Hasilnya positif. Oke, 140 bagi 5. 28. 140 bagi 5. 28. Oke. Oke, lanjut. Negatif 345 dibagi negatif 15. Negatif bagi negatif. Hasilnya tandanya dulu apa? Positif. Oke. Kita bagikan. 3, 4, 5. 23. Bagi 15. Berapa? Berapa nih Kili? 23. Oh, good. 23. Benar. Oke. Berarti bisa ya? Oke. Soal cerita bilangan bulat. Nah, kemarin Bunda sudah kasih kalian catatan ya. Sudah mencatat semua? Dah. Oke, nah di sini kemarin ada daftar keterangan yang mewakili tanda positif dan tanda negatif. Ada kalau tanda positif ada maju, tanda negatifnya mundur. Ada di atau ke atas, di atau ke bawah. Positif dan negatif. Sekarang kalian tambahkan dulu. Tambahkan dulu deh. Apalagi nak? Kira-kira keterangan apa lagi yang mau ditambahkan untuk positif dan negatif? Utang. Hutang. Oke, hutang. Salah. Kalau hutang, hutang positif Kebalik. benar? Oh, Kebalik. salah ya Bunda ya? Kebalik. Iya, tuh. Cuman Albert nih yang tahu nih. Hutang di mana? Di tanda Di negatif. negatif. Oh, di negatif. Kalau hutang, positifnya Bayar. apa? Bayar. 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 Boleh bayar, boleh punya uang ya, atau miliki uang boleh. Apalagi? Tambahkan Kalah. lagi. Kalah Kalah di menang. positif atau negatif? Negatif. Oke, kalah.
Menang. Berarti di sini menang. Apalagi? Berkurang, bertambah. Berarti di sini berkurang atau bertambah yang positif? Di mejaku. Ya. Berkurang. Bertambah, yang negatif berkurang. Apalagi? Benar, salah. Benar, salah. Naik, turun. Naik turun, boleh. Untung rugi. Untung rugi, boleh. Sepertinya layar Bunda nggak muat nih. Ya, seperti yang ada di kanan kiri, boleh. Nah, itu ya. Jadi kalian sudah bisa Kanan kiri. membedakan keterangannya yang mewakili tanda positif atau negatif. Nah, sekarang ini kalau Bunda punya soal keterangan Ani maju 4 langkah. Kira-kira lambangnya Tambah bagaimana? Bagaimana? Tambahin. Tambah 4. atau positif 4. 4. Oke, benar. Pak Adi menjual 10 sapi. Min 10. Menjual. Min 10. Menjual negatif atau positif? Negatif 10. Negatif 10. Oke. Terus? Ikan berenang pada kedalaman 100 meter. Negatif 100. Kedalaman. Berarti Negatif 100. negatif 100 meter. Oke, ada lagi. Bu Sarah meminjam uang, ini nggak ada padanya ya. Meminjam uang 10.000 pada Bu Lala. Meminjam Siapa? uang. Min. Kalau meminjam uang, positif atau negatif? Negatif. Negatif Negatif. 10.000. Oke, benar. Dari posisi awal, nah ini kalau dia ceritanya ada 2 nih. Jadi sudah operasi hitung. Kalau tadi masih Min 3. kalimat. Negatif 3. Negatif. Oh, pelan-pelan kita Negatif perlangkah 3. dulu. Maju 4 langkah. Positif atau negatif? Positif. Positif 4. Lalu mundur. Tambah 7. negatif 7. Negatif 7. Nah, di sini Bunda kasih penjumlahan ya, tanda operasi hitungnya, karena penjumlahan itu tidak mengubah. Dia tidak mengubah apapun yang di sebelah kanannya. Jadi di sini tetap negatif. Berarti positif 4 tambah negatif 7 hasilnya Negatif 3. negatif 3. Kalau misalnya Bun, saya mau jawab 4 kurang 7. Boleh atau enggak? Boleh. Sama aja. Hasilnya negatif 3. Benar. Pakai cara begini juga Bunda benarkan. Oke. Pak Adi memiliki 34 sapi. Pak Adi menjual 10 sapi. Berapa sisa sapi Pak Adi sekarang? 24. Dari mana? 24. Tadi dulu memiliki. Kalau memiliki positif 34. Terus kurang menjual negatif 10. ditambah negatif Negatif 10. Hasilnya 24. 24 sapi ya. Boleh juga kalau misalnya mau langsung 34 kurang 10 juga sama. Boleh. Ini juga Bunda benarkan. Oke? Lanjut ya. Nah ini, ikan berenang pada kedalaman 100 meter. Seorang nelayan berada pada jarak 5 meter di atas permukaan laut. 90. Berapa jarak 95 ikan? meter. Betul, 95 95 meter. Oke, sekarang kita gambarkan dulu deh. Bunda mau gambar ikan aja deh. Ini ikannya ya. Ini ikannya. Kayak ikan nggak sih? Ikannya kedalaman 100 meter. Ini nelayannya.
Nelayannya lagi cari ikan. Kakinya kok banyak banget. Udah biar aja lah. Jadi nih nelayannya 5 meter. Meter. Nah, Kumpul kira-kira jarak ikan dan nelayan itu 95. berapa meter? 95. 95? 95. Ayo. 105. 105. 105 dari mana? Nah, 95. 95. betul 105, tapi kita harus tahu caranya ya. Kalau dari gambar kita bisa jawab 105 benar. Ya, caranya gimana? Nih Bunda sudah kasih merah Karena nih. udah 5 meter, Ya. baru ikannya 100 meter. Jarak antara itu berhubungan dengan selisih. Ya. Dalam matematika itu ada kata selisih. Selisih itu operasi hitungnya apa? Tambah atau kurang? Ya, pengurangan. Nah, berarti pengurangan di sini operasi hitungnya. Nah, kita kurangkan berarti siapa yang dikurangkan? Kedalaman 100 meter. Artinya kalau kedalaman negatif atau positif? Negatif. Terus berada pada jarak 5 meter di atas permukaan laut. Ini kan dikurang. Yang 5 meternya positif atau negatif? Positif. Positif 5. Oke, pengurangan mengubah tanda. Jadi di sini negatif 100 dikurang negatif 5. Berarti negatifnya tambah besar. Berapa? Minus 5. 105. 105. Nah, tapi masalahnya kalau dalam ukuran jarak itu tidak ada kata negatif. Pernah nggak kalian dengar? Ada lomba lari jarak 1000 negatif 1000 meter. Ayo Alfonso, kita lomba lari jarak negatif 1000 meter. Pernah dengar nggak Alfonso? Nggak pernah kan? Nah, kalau jarak Berarti kita jangan. iya, itu selalu positif. Walaupun ngitungnya negatif, hasilnya selalu positif. Jadi hasilnya dipositifkan, jadi 105. Jadi kalau ketemu kata jarak, nanti kalau jarak apa dan apa, nanti hasilnya pasti positif. Kalau dia ada pilihan gandanya negatif, itu berarti nggak boleh dipilih. Hasilnya pilih yang positif. Paham ya? Walaupun menghitungnya caranya mengurang, tapi di sini hasilnya dipositifkan. Oke? Yang coret-coret dihapus dulu, nak. Nggak boleh coret-coret. Nanti tulisan Bunda nggak kelihatan loh. Oke, yang berikutnya. Suhu dalam ruangan ber-AC adalah 18 derajat Celcius. Suhu di luar ruangan adalah 30 derajat Celcius. Berapa perbedaan suhu di dalam dan di luar ruangan? 12 Celcius. Oke, 12 Celcius. Dari mana? 30 kurang Di 18. sini? Yang pertama? 18-nya positif. Karena perbedaan ini sama ya. Perbedaan sama jarak itu sama. Mencari selisih. Mencari selisih. Berarti 18 dikurang 30. Hasilnya 12. negatif 12. Boleh nggak? Kalau selisih perbedaan nggak boleh dijadikan tandanya nggak negatif, jadikan positif sama kayak tadi. Nah, jadi kalau ketemu soal jarak sama perbedaan itu hasilnya pasti dipositifkan, jadi positif semua. Walaupun hasilnya tadi negatif.
Paham ya? Bisa? Oke, yang selanjutnya. Sebuah balon terbang pada ketinggian 20 meter dari tanah. Lalu balon turun sejauh 7 meter. Kemudian balon naik lagi sejauh X meter. Posisi balon sekarang adalah 16 meter dari tanah. Nah, berapa tadi naiknya yang X meter itu? Bagaimana caranya? 3 meter. Dari mana? Itu 20 Ketinggian kurang 20. Berarti 20-nya positif ya. Terus turun. Kalau turun, 7. Negatif positif 7. atau negatif kalau turun? Negatif. Negatif 7. Ketemu X. Ketemu 3. X. Hasilnya 16 meter. Berarti yang kita selesaikan ini dulu. 20 dengan negatif 7 hasilnya berapa? 13. 13 ditambah X hasilnya 16. Kira-kira 13 ditambah berapa? Tambah 3. 3. Dari mana 3? 16 Karena dikurang 3. 12. Hasilnya 3 meter. Oke. Paham? Lanjut ya. Rani menghitung ada 6 kendaraan yang lewat tiap menitnya. Rani mengamati selama 4 menit. 24. Kira-kira kendaraannya tambah banyak tambah sedikit? Banyak. Kalau dia mengamati selama 4 menit, berarti Dikali. diapain? Dikali. Berarti 6 dikali 4. 24. 24. Oke. Soal berikutnya. Faisal memiliki sebuah galon berisi 20 liter air. Semua isi galon akan dituangkan ke dalam botol dalam jumlah yang sama banyak, yaitu 5 liter tiap botol. Berapa botol yang harus disediakan? Disediakan Faisal? 4 botol. Hah? Di sini 4 botol. dari mana? Prosesnya apa dulu nih? Dapat 4 botol dari mana, Nak? Operasi hitung apa? Dibagi. Ya, karena di sini air galonnya tidak bertambah. Air galonnya tetap hanya dituang ke botol yang kecil. Berarti 20 dibagi 5. Hasilnya 4 botol. 4 botol. Oke. Bisa ya? Kita lanjutkan. Bu Ana memiliki hutang sebesar Rp10.000. 2 anak Bu Ana menyanggupi untuk membayarnya. 5.000. Jika tiap anak membayar sama besar, 5.000. berapa masing-masing besar hutang tanggung tiap anak? Hutangnya dulu 5.000. berapa? Hutang. 10.000 Kalau hutang, dibagi 2. kalau hutang 5.000. positif atau negatif? Negatif. Nah, terus mau dibayar 2 anak. Bagi 2. Dibagi 2. Oke, hasilnya negatif 5.000. Oke. Lanjut. Sekarang sifat operasi hitung. Nah, sifat operasi hitung ada 3. Yang pertama, komutatif atau pertukaran. Adanya pada operasi penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, asosiatif atau pengelompokan. Operasi penjumlahan dan perkalian juga. Yang terakhir, ada distributif atau penyebaran. Gabungan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, yang pertama dulu ya, komutatif atau pertukaran. Kenapa, Federico? Izin ke toilet, Bu.
Oke. Boleh, Federico. Oke, komutatif atau pertukaran. Di sini pada penjumlahan dulu ya. A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, kalau kita ganti A dengan B-nya dengan angka, misalnya contoh 3 tambah 5 dan 5 tambah 3. Hasilnya sama-sama 8. Ya. Lalu ada perkalian. A kali B sama dengan B kali A. Kita ganti dengan angka, misalnya 3 kali 2 sama dengan 2 dikali 3. Hasilnya sama-sama 6. Nah, komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Kenapa? Tidak berlaku. Nah, sekarang kita coba deh. Misalnya saja 5 dikurang 3 dan 3 dikurang 5. 5 dikurang 3 berapa? 5 dikurang 3, 2. 3 dikurang 5 hasilnya min 2. Sama atau enggak 2 sama min 2? 2 Beda. dengan negatif 2 itu tidak sama. Berarti enggak bisa di pengurangan. Bagaimana dengan pembagian? Kenapa Nikili? Nikili ada pertanyaan? Tidak. Oh tidak. Terus misalnya lagi 6 dibagi 3. Apakah sama dengan 3 dibagi 6? Kan pertukaran aja nih. 6 dibagi 3 berapa? 2. 3 dibagi 6? Itu jadinya pecahan. 1/2 atau setengah. 0,5. Kira-kira sama nggak 2 dengan 1/2? Tidak. Tidak. Maka pertukaran tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Paham ya? Paham? Oke, lanjut ya. Asosiatif atau pengelompokan. Oh, kapan selesai? Oh, belum. Sedikit lagi. Soalnya juga belum. Nah, memberi tanda kurung menandakan lebih dulu dikerjakan. Nah, contohnya ini ada penjumlahan. A tambah B dalam kurung tambah C tambah A tambah B tambah C dalam kurung. Nah, di sini ada tanda kurung. Contohnya kalau kita ganti dengan angka dalam kurung 5 ditambah 3 tambah 7 dan 3 ditambah 5 tambah 7. Kita jumlahkan ya, yang dikurung dulu. 5 tambah 3, 3 tambah 5 hasilnya 8 ditambah 7. 3 ditambah 5 tambah 7 hasilnya 12. Dan semuanya ternyata hasilnya sama, 15. Ya, ini namanya sifat asosiatif. Yang berikutnya pada perkalian. A kali B dalam kurung kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Kita ganti dengan angka. 3 kali 2 kali 4 sama dengan 3 dikali 2 dikali 4. Nah, di sini kurungnya yang duluan dalam kurung sebelah sini adalah 3 kali 2, hasilnya 6 kali 4. Yang di sebelah kanan 2 kali 4 hasilnya 8. 6 kali 4 dan 3 kali 8 hasilnya sama-sama 24. Ini asosiatif. Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang distributif atau penyebaran. Nah, sekarang Bunda minta kalian sama-sama menghitung deh. Nah, supaya nggak ngantuk. Coba hitung dulu ini. Berapa? 3 kali 9. 27. 3 kali 9, 27. Oke, benar nggak? Yang begini berarti yang duluan dikerjakan adalah 4 tambah 5. Berarti 3 kali 9 hasilnya 27. Oke. Sekarang model yang kedua, perhitungan yang kedua. Sama, hanya Bunda tambahin apanya? Tanda kurungnya lebih banyak.
ada 2 tanda kurung, 3 kali 4 dan 3 kali 5. Berarti 12 ditambah 15. Sama nggak hasilnya? 27. Ternyata sama ya. Lanjut. 3 dikali 2 tambah 4 tambah 5. Berapa? 11. 3 kali 11. Hasilnya? 33. 33. Sekarang tanda kurungnya Bunda banyakin. 3 kali 2, 3 kali 4, dan 3 kali 5. Masing-masing berapa? 3 kali 2, 6 tambah 12 tambah 15. Hasilnya 18 tambah 15, hasilnya 33. Lanjut. Kalau pengurangan 3 kali 9 kali kurang 5, artinya 3 kali 4, hasilnya 12. 3 dikali 9 dikurang 3 dikali 5. 27 kurang 15, hasilnya 12. 12. Oke, sama ya. Lanjut. Sini 3 kali 9 kurang 2 kurang 5. 9 kurang 2 kurang 5 adalah 2. 3 kali 2 adalah 6. Kalau Bunda panjangkan, tambahkan tanda kurungnya. Ada 3 tanda kurung, 3 kali 9, 3 kali 2, dan 3 kali 5. Masing-masing 27, 6, dan 15. Kita kurangkan, hasilnya juga 6. Nah, sini kalian bisa nggak menarik kesimpulan? Hah? Di sini ada tanda kali. Di sini 3-nya 1 kali muncul. Nah, di sini ada jadi 2. Kenapa bisa begitu? Ya? Saya tahu. Kenapa, Mikili, bisa begitu muncul? Yang di sebelah sini munculnya 2 kali, yang di sini munculnya 1 kali. Karena di ini udah sini ditambah. penjumlahannya ada 2 angka, makanya di sini munculnya 2 kali. Ketika dia ketemu dengan penjumlahan yang 3 angka, ini penjumlahannya juga perkaliannya juga menjadi ada 3, ya. Sama, pengurangan juga begitu. Di sini pengurangannya 2 angka, jadi di sini berulangnya 2 kali. Yang di sini pengurangannya ada 3 angka, maka di sini ada 1, 2, 3. Ya? Nah, ini. Jadi bilangan pengali ditulis berulang, banyaknya mengulang sesuai dengan banyak bilangan yang dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, ini Bunda ganti dengan huruf ya. Jadi penjumlahan A kali B dalam kurung B tambah C, artinya A-nya boleh berulang karena dia pengali. A ini disebut pengali. A dikali B ditambah A dikali C. Nah, kalau misalnya ada 3 penjumlahannya berarti sama. A kali B, A kali C, A kali D dijumlahkan. Dan seterusnya. Berikutnya pada pengurangan. A pengalinya kali B kurang C. Jadi A dikali B, A dikali C, dikurang. Kalau dia ada 3 pengurangan juga demikian. Oke. Ya, dan seterusnya. Sampai di sini sudah paham menentukan distributif? Ya. Oke, sekarang kita lihat soal Bunda. Di sini ada soal, langsung soal aja supaya kalian paham. 6 kali 9 tambah 4. Yang disebut pengali tadi siapa? Kali 9. Ini 9. 9. Jadi 6 kali 9. 6 kali 4. berarti di sini angka 9.
9, di sini 4. Kalau kita hasilkan jadi 54 ditambah 6 kali 4, 24. Hasilnya 78. Oke, good. Soal berikutnya. 4 kali 10 kurang 7. 4 kali 10, 4 kali 7. Oke, 4 kali 10, 4 kali 7 dikurang. Berarti di sini adalah angka 4. Berapa jadinya? 4 kali 10? 40 dikurang 28. Berapa? 12. Oke. Kita lanjutkan. 8 kali 5 tambah 4. 8 kali 5, 8 kali 4. 8 kali 5, 8 kali 4. 8 kali 5, 8 kali 4. Berarti di sini adalah angka titik-titik yang pertama angka 8. 8. Yang di sini sudah ada 8, berarti dikali 4. Oke. 40 ditambah 32. Berapa? 72. Oke. Lanjut. Next. 9 kali 7 kurang 3. Oh, di sini Bunda coret ya, ini bukan 10. Berarti 9 kali 7 dan 9 dikali 3. Oke, berapa? 63 dikurang 3 kurang 27. Berapa? 36. 36. Oke, lanjut. Nah, sekarang Bunda balik. Di sini yang 2 tanda kurung dijadikan 1 tanda kurung. Berarti kita sederhanakan. Yang berulang adalah 5. Berarti di sini yang pengali adalah 5. Yang di dalam adalah 6 dan 7. Oke, berarti 5 dikali 6 dan 7. 13. Berapa? 65. Oke? Sudah paham sampai di sini? Udah. Oke. Lanjut. Sini ada perkalian 4 kali 11. Kalau mau cepat bisa langsung. 4 kali 11 berapa, Nak? 44. Tapi dapat dari mana kalau pakai distribusi ya? Sifat distributif. Berarti gimana? 11-nya ini kita pecahkan dulu. Yang paling gampang itu kelipatan 10, 100, 1000, dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi 11 itu berapa? 10 ditambah 1. Berarti di sini 4 ketemu dengan 10 dan 4 ketemu dengan 1. 4 kali 10 hasilnya 40. 4 kali 1 hasilnya 4. Sama kan? 44. Sama. Bagaimana distributif dengan soal yang berikutnya? Di sini ada soal 7 kali 123. Kita mau ubah jadi distributif. Sifat distributif. Nah, kita pecahkan dulu nih. 123 jadi berapa? 120 dan di 3. Berarti di sini 7-nya ketemu 100 ketemu 20 ketemu 3. Berarti di sini 700 tambah
140 dan 21. Hasilnya 861. 61. Nah, gak usah pakai kalkulator nih. Oke, lanjut ya. Soal berikutnya nih. Tadi penjumlahan, sekarang ketemu dengan pengurangan. 17 kali 99, bagaimana kalau dirubah jadi distribusi pengurangan? 99 itu berapa ya? Ya, benar. 100 dikurang 1. Berarti di sini 17-nya dikali 100. Yang di sini 17-nya dikali 1. Masing-masing dikurangkan. 1.700 dikurang 17. Hasilnya 1.683. Oke. Paham atau tidak sampai di sini? Paham? Kalau Bunda kasih soal yang terakhir. Kira-kira bagaimana ya? Sendiri-sendiri. 26 kali 997. 1000 kurang 3. Di sini 1000 Itu 3. dikurang 3. Berarti di sini 26-nya dikali 1000. 26-nya dikali 3. Nah, jadinya 26.000. Di sini 26 dikali 3. 78. Berarti berapa? 25.922 hasilnya. Nanti boleh cek pengurangannya ya. Oke? Ya, Ada pertanyaan enggak ada. dari soal-soal tadi? Oke, good job kalau gitu. Oke, dah. Nah, itu penjelasan Bunda hari ini ya. Jadi, besok belum, Bunda mau jelasin dulu. Kemarin ada yang, jadi bagaimana yang soal Bunda kasih kemarin gimana? Masih ada yang kurang paham nggak? Saya paham aja, Bun. Oke, paham-paham saja ya. Oke, besok Bunda akan kasih tugas di Google Classroom ya. Hari ini kalian adalah mendengarkan penjelasan Bunda dan besok tugasnya adalah seputar soal cerita ya. Untuk sifat operasi hitung belum Bunda kasih. Besok masih soal cerita ya, fokusnya di soal cerita. Video saya Bun. Saya Hah? suka itu. Kenapa? Kenapa Video Alfonso? saya tidak suka mengerjakan tugas. Tugas itu gunanya untuk apa? Untuk berlatih. Kalau kalian tidak pernah berlatih, nanti nggak paham loh. Ini sudah kelas 6 loh. Yuk, kalian ini tahun terakhir berada di SD. Sebentar lagi kalian mau ke SMP. Ini langkah terakhir. Ya. Oh ya, nanti kalau misalnya ada kesulitan, misalnya dari penjelasan Bunda hari ini masih kurang paham Bunda karena waktunya hanya sedikit. Waktunya cuma 1 jam. Nanti boleh tanya ke Bunda, mau telepon atau WA atau video call boleh. Nanti Bunda bantu jelaskan lagi. Ya, tapi sebelumnya konfirmasi dulu ya, Bunda boleh nggak saya telepon? Saya ada yang nggak jelas ini tadi penjelasan Bunda. Boleh, Bunda welcome. Bunda boleh tanya sama Bunda Dewi nomornya Bunda, kontaknya Bunda. Ya. Oke. Oh ya, untuk tugas, kalau kalian kesulitan ngirim di Google Classroom, boleh kirimnya WA ya. Ada sebagian yang sudah punya WA Bunda atau enggak minta tolong Mami WA-kan tugasnya ke Bunda. Oke? Oke, sudah paham? Paham. Paham. Oke.
Oke, Bunda belum lihat Jovan. Hari ini ada Jovan nggak? Sudah ada Jovan belum? Belum. Oh, memang tidak ada Jovan ya hari ini ya. Oh, berarti jawaban Alfa. Tadi ada lihat ada yang nggak jelas ini. Mana mana? Ya, Bunda belum lihat Jovan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kita masih punya sekitar 7 menit nih. Siapa yang mau bertanya? Ada, Ada? Hah? ada, ada. Soalnya besok. Kalau hari ini Bunda nggak kasih soal. Besok ya di Google Classroom. Oh iya, mengumpulkannya tepat waktu ya. Kalau Bunda kasih batas waktunya jam 12, berarti lewat itu dianggap terlambat mengumpulkan. Bunda, Ya? Bun, Viko. kan Bunda tadi bilang besok kasih tugas soal cerita kan Bun? Itu Iya. soal ceritanya, soalnya itu ditulis kah atau jawaban lagi gitu tuh? Ditulis aja ya. Soalnya kan Bunda kasih soalnya di Google Classroom. Kalian nanti kalau belajar nggak mungkin kan selalu buka Google Classroom. Kalau buat baca-baca lagi kan lebih gampang buka buku. Jadi sebaiknya ditulis soal baru langkahnya. Jadi kalian tahu, oh ini tadi soalnya ini, oh, langkahnya begini. Ya, Biko ya. Soalnya boleh di-print. Boleh, kalau misalnya ada printer di rumah boleh di print, baru ditempel. Boleh, kalau seperti itu juga Nah, itu saya boleh. sering melakukan seperti itu, Bun. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ada keterangan soalnya, kalian bisa baca gitu loh, bisa baca kapan aja. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada. Ada pertanyaan lagi? Ada. Apa? Bukan Ikili. Siapa yang mau nanya? Alfonso. Ada. Oke. Ya, kalau gitu kita akhiri ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Yunis mau tanya? Halo Yunis? Enggak? Enggak ada. Ada yang mau ditanya? Muka Joy dari tadi nggak lihat. Muka Joy? Oh iya, Joy mana mukanya ya? Halo Joy.